wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya bersama saudara Ilham akan mensimulasikan dengan manajer SDAB untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak Fuad. Yang pertama itu kami akan mengutarakan ciri-ciri SDAB. Yang pertama itu siswa dibagi dalam kelompok kecil. Yang kedua, guru menyampaikan materi pelajaran belajar dan berdiskusi dalam kelompok. Yang keempat, dilakukan aktivitas individu yang memang nilai individu tidak untuk menjadi nilai kelompok dan diberi penghargaan. Tujuannya yaitu meningkatkan hasil belajar, kerjasama dan tanggung jawab. Baik, langsung saja materinya akan disampaikan oleh saudara Ilham. Baik, di sini kan menggunakan metode setat, ya, yang mana kita aplikasikan di Kahara, yaitu dengan mengambil bagian wudhu. Yang mana di sini pengertian wudhu yaitu itu adalah cara membersihkan diri dengan menggunakan air pada bagian tubuh tertentu sebelum menjalankan ibadah seperti salat. Hukum wudhu yaitu wajib bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah yang memerlukan keadaan suci. Syarat sahnya yaitu Islam, tamyiz, suci, haid dan nifas, tidak ada penghalang. Pada anggota wudhu tidak ada yang bisa merubah permukaan air. Selanjutnya mengetahui fardunya wudhu, tidak boleh meyakini bahwa fardu itu sunnah. Selanjutnya itu rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama niat membasuh wajah, yang mana batasan membasuh yaitu hingga mengalirnya air di kulit. Batas wajah anggota doa antara tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah tubuh. Lebarnya antara dua telinga. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Mengusap sebagian kepala yang masih pada baris yang pada batas kepala. Membasuh kaki hingga mata kaki. Selanjutnya itu tatib atau urut-urut perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluar sesuatu dari dua lubang. Yang kedua hilang akal sebab tidur hilang mabuk, ayan dan lain-lain. Tiga persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Empat menyentuh kemaluan atau dubur. Selanjutnya di sini akan dibagi kelompok oleh. Baik, karena di sini sudah dibagi kelompok, sekarang kita diskusi. Untuk kelompok ini diskusikan Ini kamera nih. ayo pembatal wudhu menurut dua imam mazhab. Kayak iya aja. Dari kelompok ini itu Imam Maliki dan Imam Hambali. Ya. Siap. Untuk kelompok ini sama pembatal wudhu dari dua imam mazhab. Sana kan udah Imam Maliki dan Hambali, berarti ini Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Hanafi. Baik, diskusikan kami beri waktu 10 menit. 5 menit. Sama Ahmad. 5 menit. Karena ada kiai. Ya, besar. Pembatal wudhu menurut dua imam mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Silakan jelaskan. Oke, siap. Nah, ini. Beserta dengan ibaratnya ya. Ibaratnya ada titik. Batal wudhu menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi. Belum. Masih sebelah sana dulu. 5 menit ya. Ya. Siapa? Tiga. Baik, kita sudah lewat 5 menit ini. Mari kita presentasikan. Dari kelompok 1 apa kelompok 2 dulu? Ayo, satu dulu. Satu, ayo. Kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 silakan maju. Kami sudah mencari data-data yang berkumpul agar diberikan oleh teman saya, Mas Ahmad. Oke, silakan ke depan. Ya, maju. Silakan didengarkan ya. Yaitu perkara yang membatalkan wudhu menurut Imam Maliki dan Imam Hambali. Langsung aja nih Pak. Ya, langsung. Jadi sebenarnya perkara yang membatalkan wudhu itu tidak beda jauh dengan imam-imam yang lain. Hanya saja di sini saya akan menampilkan perbedaannya. Pertama, kalau menurut
Imam Malik itu dalam kasus menyentuh itu batal kalau ada syahwat. Jadi kalau kita menyentuh perempuan tuh tanpa ada syahwat, menurut Imam Malik tidak batal. Tapi kalau menurut Imam Hambali dengan syahwat ataupun tidak, selagi itu bersentuhan maka itu membatalkan. Nah, kemudian kalau menurut Imam Hambali itu ada tambahan, kalau memakan daging unta itu termasuk muktil del wudu, membatalkan wudu. Tapi kalau yang lainnya tidak. Jadi yang lainnya sama. Berarti Pak. Baik, terima kasih untuk nomor 2. Ayo, maju ke depan. Wah, ini belum diskusi ya ini ya. Enggak, ini Pak lagi cari yang pas. Ini menurut online ya. Ayo langsung saja. Iya, sama Ji. Ayo. Ini Boleh sambil lihat ini, Pak? dari kelompok 1 ya. Boleh, silakan. Jadi Perkara yang membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Jadi di sini ada beberapa hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu menurut Imam Syafi'i itu udah dijelaskan tadi sama Pak Guru yang pertama, sama. seperti keluarnya sesuatu, hilang akal atau bersentuhan kulit, juga menyentuh kemaluan. Itu menurut Imam Syafi'i udah dijelaskan. Yang kedua itu ada menurut Imam Hanafi, yang mana di sini lebih dispesifikasikan lagi dengan yang pertama keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur. Yang kedua itu di sini keluar najis dari anggota badan lain, itu juga dapat membatalkan wudhu. Ya. Seperti nanti keluar nanah atau darah itu membatalkan. Terus hilang akal itu sama. Yang keempat ini berbeda. Kalau di sini itu dari baratnya bahwasanya tertawa ketika sholat. Nah, ini juga dapat membatalkan wudhu ternyata. Iya, ini menurut Imam Hanafi. Jadi ketahuan kita sholat itu bukan hanya membatalkan sholat, tapi membatalkan wudu juga. Iya, betul. Baik. Terima kasih. Ayo, nomor 1. 3. baik kesimpulannya yaitu kesimpulan dari dua jawaban yaitu yang mana hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Baik. Itulah kesimpulannya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.